Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sahabat yang baik, sejak kita dilahirkan, Allah sudah memberikan kita identitas sebagai putra dan putri Allah. Namun terkadang kita tidak mencerminkan bahwa kita adalah ciptaan Allah yang baik lewat respon kita dalam menghadapi masalah yang sedang menerpa hidup kita. Jadi sahabat, maukah kita menghidupi identitas kita sebagai seorang pemenang? Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka ini ya. Seringkali kita tidak menghidupi identitas kita bahwa kita adalah pemenang. Amin. Ya. Jadi kita takut deh menghadapi Goliat ya, gitu ya. Dan sahabat yang baik, tema kita pikiran yang mengalahkan Goliat. Mari kita berdoa ya supaya hari ini kita mengalami kemenangan dan kita bisa melewati semua masalah-masalah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur kau mengingatkan kepada kami bagaimana kita memiliki pikiran yang mengalahkan Goliat. Bagaimana kami percaya bahwa kami adalah pemenang. Dan biarlah hari ini firman-Mu menguatkan kami untuk kami menyadari akan identitas kami sebagai pemenang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Mari kita baca ayat selanjutnya, 1 Samuel 17 ayat 47. Demikian firman Tuhan. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Wah, luar biasa ya. Ini respon Daud lagi ngarepin Goliat nih. Iya, sama sekali tidak gentar ya. Iya, tidak padahal takut. Goliat itu lebih besar, lebih kuat ya. Tapi dia betul-betul bisa menghadapinya dengan kemenangannya luar biasa ya. Nah, puji Tuhan, ini adalah kisah kemenangan Daud terhadap Goliat yang lebih besar dari Daud. Bagaimana Daud yang masih muda dan belum berpengalaman dalam berperang dapat mengalahkan Goliat yang jauh lebih besar, jauh lebih kuat, dan yang lebih berpengalaman daripada Daud dalam berperang. Kemenangan Daud ini bukan karena kemampuan fisiknya atau keahliannya. Ini penting banget ya. Ini bukan karena kemampuan fisik atau keahliannya. Tetapi karena Daud memiliki pikiran yang baru. Yaitu pikiran pemenang. Pikiran yang diubahkan dan ditransform dari dalam oleh kuasa roh Tuhan yang memenuhi dan menguasai Daud
ketika Daud diurapi oleh Samuel pada usia yang masih sangat muda untuk menjadi raja Israel. Ini ada dalam Samuel 6 ayat 12 sampai 13. Ya, 1 Samuel 16 Iya, ya. Nah, iya. kita diingatkan bagaimana pikiran Daud ini menentukan kemenangan Iya, itu justru ya. pikiran itulah yang menentukan Iya, kemenangan. amin. Sehingga Daud yang dahulunya hanya memiliki pengalaman, keberanian dan kemampuan untuk mengalahkan singa dan beruang yang melindungi 2 ekor domba yang dikebelakannya gitu Iya. ya. Jadi pada dombanya cuma 2-3 Cuma ekor. 2-3 ekor, tapi dia Tapi begitu dia jagain banget gitu ya. sekali Ini ya. kita bisa lihat dalam 1 Samuel 17 ayat 34-35. Kemudian Daud telah berubah dan ditransform dari dalam pikirannya ini oleh Roh Kudus menjadi apa? Daud yang memiliki pikiran yang baru, yang pikirannya itu pikiran Kristus dan pikiran pemenang ini ya. Wow, amin ya, dahsyat sekali ya. Iya. Jadi ketika Daud menghadapi Goliat, Iya. Daud tidak memakai pikiran yang lama, Iya. yaitu pikiran atau logika Ya, manusia. pasti logikanya Nah, nggak akan kalau sanggup. logika manusia, Iya. wah nggak sanggup nih. Mungkin nih. Goliat begitu besar Iya, gitu ya. iya. Bahkan juga Goliat tuh ahli berperang Amin, gitu ya. iya. Pasti dia tidak akan sanggup, dia nyerah gitu ya. Amin ya. Tetapi Daud memakai pikiran yang baru. Pikirannya Kristus, yaitu pikiran dan logikanya Yang Tuhan. penting Wah, pikiran dan logikanya Tuhan. Amin ya. Sehingga meskipun Daud usianya lebih muda, fisiknya lebih kecil dan hanya dengan alat katapel itu ya dan 5 batu, Daud memiliki keberanian, Amin. keyakinan dan tidak takut dalam menghadapi Goliat. Amin. Wow, Ini benar ini banget ya, luar karena Daud biasa. waktu menghadapi Goliat dia lari. Iya, Iya. dia bahkan menghampiri Iya, Goliat menghampiri ya, Goliat bukannya itu. mundur, bukannya Iya. takut Wah, ya. luar biasa ya. Wah, Jadi luar biasa. pikiran Daud ini sesuai dengan imannya Daud. Iya, amin. Ketika dia menghadapi Goliat, sehingga hati, pikiran dan perkataan Daud sesuai, sepakat dan menyatu dengan kehendak Tuhan. Nah, ini penting Amin, banget ya. iya. Jadi pikiran kita mesti Harus sama sesuai, sepakat dengan kehendak Tuhan. kehendak Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu Daud percaya dan mendeklarasikan bahwa hari ini juga Tuhan menyerahkan Goliat ke dalam tangannya. Dan hari ini juga Daud akan mengalahkan Goliat, Daud akan mengalahkan dan memenggal kepala Goliat. Wow, itu luar biasa pikirannya ya. luar biasa, pikiran pemenang Iya. ya. Padahal belum menang tuh. Padahal belum menang. Tapi dia ngomong Tapi hari dalam ini juga. pikirannya dia sudah berpikir seperti itu, makanya dia katakan. Amin Ya. ya. Maka semua ini membuat apa? Terjadilah sesuai dengan imannya Daud. Amin. Dan ya. sesuai dengan apa yang ada di hati, pikiran, dan perkataan Daud. Ya. Bahwa Goliat dikalahkan dengan batu yang terbenam di dalam dahi Goliat Ya. yang dikatapel oleh Daud itu ya. Kemudian Goliat langsung jatuh dan tewas. Ya. Lalu apa yang terjadi? Daud memenggal kepala Goliat Persis yang itu. dia katakan Persis itu. seperti apa yang Daud Ya. katakan. Dia memenggal kepala Goliat itu. Jadi kalau tadi dikatakan dahi Goliat itu tadi kan Kena batunya kan di dahinya. di dahi kan. Iya, iya. Ini menggambarkan pikiran Goliat, yaitu pikiran dan logika manusia yang dihancurkan oleh batu. Wah, ini menarik ya. Wow. Batunya tepat di kepala Di dahi dahinya, Goliat ya. Ini yang bicara pikiran kan gitu ya. Menggambarkan pikirannya. Jadi dikalahkan pikirannya gitu. Nah, yang menarik ada arti kata batu dalam bahasa Ibrani adalah eben. Dan arti kata ben adalah anak laki-laki dalam bahasa Ibrani-nya. Jadi nama eben dan ben ini sering dipakai oleh mereka sebagai anak laki-laki bangsa Israel Iya. ya. Sebagai simbolnya anak Simbol laki-laki yang anak kuat laki-laki, ya. ya. Jadi Daud dapat mengalahkan Goliat. Kenapa? Karena Daud menyadari identitasnya sebagai anak Allah. Amin. Dan Daud memiliki hubungan yang intim dengan Allah sebagai bapaknya. Jadi ini penting banget. Jadi ini Iya. batu menggambarkan apa? Identitas kita Iya. dan keintiman kita dengan Bapa ya. Amin ya. Demikian juga dengan kita ini sebagai orang percaya, Ya. ketika kita menyadari identitas kita sebagai anak Allah dan kita memiliki hubungan yang intim dengan Bapa di surga, Amin. maka Roh Kudus
akan mentransform pikiran kita dari dalam. Sehingga kita memiliki pikiran Kristus. Amin. Atau pikiran pemenang yang tidak takut dalam menghadapi Goliat-Goliat dalam kehidupan kita. Amin. Nah, ini penting banget ya. Kita memiliki pikiran pemenang. Tidak takut sama Goliat ya. Amin. Nah, ini ada satu ayat berikutnya yang akan menguatkan kita dari 1 Samuel 17 ayat 32 sampai dengan 33. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Daud pada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu ya. Jadi Daud ini menguatkan justru ya begitu ya. Dia mau hadapi Goliat itu ya. Jangan sampai tawar hati katanya. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Nah, Saul sebagai raja Israel ini, Saul mempunyai kuasa, mempunyai otoritas, mempunyai pengalaman, mempunyai pasukan. Dia punya fasilitas juga. Wow, semuanya tuh senjata, dia punya semuanya. Semuanya, senjata juga dimiliki oleh Saul. Tetapi semua itu tidak ada gunanya, ya, tidak bisa dipakai untuk mengalahkan Goliat, karena pikiran Saul itu miskin, kerdil dan memakai logika manusia. Sehingga Saul berkata kepada Daud, Daud, engkau tidak mungkin mengalahkan Goliat. Tetapi berbeda dengan Daud. Daud yang percaya diri dan langsung berkata supaya jangan tawar hati. Dan sebab Daud ini akan pergi melawan Goliat. Wow, itu luar biasa ya. Jadi udah punya fasilitas, punya semua, tapi karena pikirannya kerdil, bukan pemenang, semua nggak ada gunanya. Semuanya tidak ada gunanya. Amin. Nah, lalu dengan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa kemenangan Daud terhadap Goliat karena Daud memakai pikiran yang menyadari identitasnya sebagai anak Allah dan memiliki keintiman dengan Allah sebagai Bapaknya. Jadi kemenangan kita dalam menghadapi Goliat-Goliat dalam kehidupan kita adalah ketika kita memakai pikiran Kristus, bukan pikiran manusia. Sebab peperangan ada di pikiran kita. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, kita akan baca dari Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kemenangan Daud terhadap Goliat menjadi contoh bagaimana pentingnya kita memakai pikiran Kristus. Pikirannya di atas, bukannya di bumi. Ketika kita menghadapi Goliat, yaitu ketika kita menghadapi pikiran yang membuat kita menjadi takut dan khawatir. Dan yaitu pikiran yang menempatkan dan memposisikan diri kita yang ada di bumi. Tapi memerintah bersama dengan Kristus yang ada di surga, yang duduk di sebelah kanan Allah. Jadi meskipun pada faktanya dan kenyataannya kita ada di bumi menghadapi Goliat dalam kehidupan kita, tetapi cara kita melihat, cara kita meresponi segala sesuatu yang di bumi, kita memakai sudut pandang dan cara berpikir bahwa kita memerintah bersama dengan Kristus yang ada di surga, di mana Kristus duduk bertahta di tempat segala kekuasaan, kehormatan, dan otoritas. Sebab peperangan ada di pikiran kita. Sehingga dalam menghadapi Goliat itu, kita tidak memakai pikiran dan logika manusia. Tetapi kita memakai pikiran Kristus yang sudah dipenuhi dengan kuasa dan dikendalikan dengan dimensi dan realitas surgawi yang dapat mengalahkan dan menaklukkan masalah-masalah seperti Goliat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema pikiran yang mengalahkan Goliat. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk ya, satu diantaranya, silakan saya. Ini dari Aubrey ya.
Halo Bapak Ibu, halo juga Audrey. Kita ya. kami berharap ya Audrey saat ini sedang menyaksikan acara ini ya. Demikian isi DM-nya. Saya ingin membagikan cerita bahagia saya. Wah, luar biasa ya. Nih. Minggu lalu saya menggelar pameran pertama hasil karya lukis saya. Sebenarnya saya kurang pede sama ide saya untuk membuat pameran. Karena saya merasa masih jauh disebut sebagai seorang seniman. Tapi saya ingin sekali berbagi cerita saya lewat lukisan-lukisan yang saya buat. Ternyata pamerannya berlangsung dengan lancar dan bahkan ada satu hasil karya saya yang menjadi rebutan banyak pihak. Saya senang sekali karya saya diapresiasi banyak orang. Mohon doanya ya Pak Bu agar saya semakin yakin dalam berkarya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Wah, puji Tuhan Audrey luar biasa. Congrats ya, sukses ya buat pameran pertamanya ya, luar biasa. Audrey, engkau diberkati Tuhan dengan ide-ide dan kemampuan seni yang luar biasa untuk bisa melukis. Wow. Ini semua anugerah Tuhan loh buat Audrey supaya bisa menjadi berkat lewat karya-karya lukisannya sesuai dengan tema yaitu pikiran yang mengalahkan Goliat. Jadi Audrey mesti bersyukur nih percaya dan confident karena Tuhan sudah mengaruniakan kemampuan untuk Audrey untuk dapat melukis dan menjadi berkat melalui karya-karya Audrey ya, luar biasa ini ya. Nah, ini ada firman-Nya loh Audrey ya. Di dalam Keluaran 35 ayat 30 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Wah, ini luar biasa keahlian diberikan dari Tuhan. Keahlian itu diberikan oleh Tuhan untuk seseorang ini menjadi ahli dalam seni, dalam art, dalam segala hal. Dalam bidangnya ini, dan Audrey sudah diberikan keahlian ini dalam melukis. Ini dari Tuhan. Nah, ini dari Tuhan. Tuhan ingin melalui apa yang kau lakukan menjadi berkat dan menjadi satu kemuliaan buat Tuhan ya. Demikian juga untuk sahabat yang baik. Mungkin di antara sahabat yang baik juga punya keahlian tapi nggak pede. Tapi nggak pede gitu ya. Tapi kita bersyukur ya seperti Audrey tadi ya, pede aja deh gitu ya. Dan apa yang terjadi hasilnya luar biasa, bukan diapresiasi oleh banyak orang. Jadi marilah kita mempunyai pikiran yang bisa mengalahkan Goliat. Pikiran mengalahkan Goliat. Kan Goliat bilang kan selalu gini pikirannya, mana mungkin kau berhasil, mana mungkin kau bisa kan gitu ya. Goliat selalu mengatakan begitu, tetapi kita mengambil contoh dari Audrey ya. Maju aja terus gitu ya. Berkarya terus. Jadi mari saat ini juga sahabat yang baik, kami mau ajak saudara yang baik semuanya pede aja gitu ya. Karena kita semua adalah anak Allah dan Tuhan sudah mengaruniakan kita segala sesuatunya, yaitu keahlian juga ya. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur untuk apa yang dialami oleh Audrey Tuhan. Ini menjadi satu contoh bagi kami, satu berkat untuk kami bahwa kami tahu sebagai anak Allah Engkau sudah memberikan segala kasih karunia itu dalam kehidupan kami. Dan biarlah saat ini kami mengalahkan semua tuduhan-tuduhan iblis, semua ancaman atau apapun yang disodorkan oleh iblis, sehingga kami Tuhan hari ini menang dari rasa tidak percaya diri, menang dari rasa yang ketidakmampuan. Tapi kami tahu bahwa kami percaya bahwa Allah sudah memampukan kami. Karena apapun yang kami lakukan, segala sesuatunya kami lakukan untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Demikian juga untuk sahabat yang baik yang lainnya, mungkin yang saat ini kurang pede, merasa tidak mampu dan sebagainya. Saat ini kami oleh kebenaran firman-Mu, kami percaya bahwa Engkau yang sudah memampukan kami, mengaruniakan segala sesuatunya bagi kami, dan kami mau
berkarya untuk Engkau bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah berikutnya ada DM dari Cahyo Tama ya. Shalom Bapak, Shalom Ibu, Shalom juga Cahyo ya. Berharap sudah menyaksikan program Terang Kasih ini ya. Demikian isi DM dari Cahyo Tama ya. Beberapa hari lalu saya bertengkar dengan istri saya dan membuat mood saya jelek. Tapi saya tidak mau terus begitu. Saya tidak mau membagikan energi yang negatif ke orang-orang sekitar karena saya punya pekerjaan yang mengharuskan saya ketemu banyak orang. Mohon doanya Pak agar keluarga saya selalu berada dalam keharmonisan dan supaya saya terus bisa profesional. Terima kasih ya. Nah Cahyo ya, semangat ya. Semangat. Ya, sesuai dengan tema pikiran dan mengalahkan Goliat. Jadi Cahyo nih responnya mesti tenang ya. Dan juga jangan memakai pikiran manusia, tapi meresponi istri harus memakai pikiran perasaan Kristus. Amin. Gimana nih? Rendah hati, memahami ya. Mungkin akan bijaksana juga nih kalau misalnya Cahyo menyediakan waktu untuk bisa dengerin istri ya. Mungkin ada masalah-masalah yang tidak bisa diungkapkan gitu, karena sibuk mungkin ya. Tapi janji kalau Cahyo dengerin istri nggak usah komentar dulu nih ya. Dengerin aja dulu, udah diam dengerin ya. Jadi nanti di situ Cahyo akan menemukan apa nih? Oh akarnya di sini. Pantas istri saya jadi sensitif misalnya begitu. Dan itu akan menolong pemulihan di dalam pernikahan Cahyo ya. Sehingga masalah-masalah itu bisa diselesaikan dengan bijaksana. Ya. Nah ini penting sekali untuk kita siap menemukan akar permasalahan kita dan juga mungkin juga tanpa sadar ini seringkali menjadi masalah kita tidak selesai. Nah jangan sampai akhirnya udah numpuk. Ya, akhirnya masalahnya nggak selesai sedikit aja udah meledak. Ya. Ini ada ayatnya ya. Kita akan baca Filipi 2 ayat 4 sampai dengan 5. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah untuk Cahyo ya ingat ya memakai pikiran dan perasaan Kristus ya. Jadi nggak emosi, nggak egois tapi rendah hati. Demikian juga sahabat yang baik yang lagi konflik nih dengan pasangannya. Ingat pakai pikiran dan perasaan Kristus itu supaya masalahnya bisa selesai dengan bijaksana ya. Yuk kita berdoa supaya hari ini Cahyo diberi hikmat, juga diberikan anugerah untuk bisa melewati masa-masa ini dan juga sahabat yang baik sehingga suasana dalam rumah tangga bisa damai. Kita berdoa ya. Bapa, kami percaya hari ini anugerah Allah turun untuk Cahyo supaya diberi hikmat dan Cahyo memakai pikiran dan perasaan Kristus yang rendah hati dan meresponi konflik dalam keluarga dengan bijaksana. Kita berdoa hari ini biarlah masalahnya bisa selesai dengan baik dan Cahyo bisa menemukan akar permasalahannya dan bisa dipulihkan di dalam hubungannya dengan istrinya. Tidak ada perselisihan dan tidak ada pertengkaran lagi. Begitu juga untuk sahabat yang baik, biarlah semua konflik hari ini diselesaikan karena kami memakai pikiran dan perasaan Kristus. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita. Gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh ya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani, itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik,
Jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Nah, saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengerti pemikiran yang mengalahkan Goliat. Ya, yang pertama, peperangan itu ada di pikiran kita. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita harus menyadari identitas kita dan menghidupi identitas kita sebagai putra-putrinya Allah yang sudah diberi kuasa dan otoritas untuk dapat menaklukkan Goliat-Goliat dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kesadaran akan identitas kita sebagai putra-putrinya Allah akan memposisikan diri kita untuk melihat dan meresponi Goliat-Goliat dalam kehidupan kita tidak dengan pikiran dan logika manusia, tetapi dengan pikiran Kristus, yaitu pikiran yang di atas, yang dipenuhi dengan dimensi dan realitas surgawi yang dapat mengalahkan Goliat-Goliat. Ketiga, kemenangan kita dalam menghadapi Goliat-Goliat dalam kehidupan kita bukan pada hasilnya, tetapi pada prosesnya, yaitu bagaimana kita melihat dan meresponi setiap masalah yang sehari-hari dengan sudut pandang dan cara berpikir bahwa identitas kita di dalam Kristus adalah lebih dari pemenang. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang menghadapi masalah yang seperti Goliat ini dalam kehidupanmu yang membuat engkau sepertinya menjadi lemah dan takut? Mari datang kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, mulai saat ini berhentilah melihat dan meresponi Goliat-Goliat dalam kehidupanmu dengan memakai cara berpikir dan logika manusia. Mari saat ini bangkit dan mengakui bahwa di dalam Kristus identitasmu adalah putra-putrinya Allah yang sudah memiliki pikiran Kristus dan pikiran pemenang yang dapat mengalahkan Goliat-Goliat. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bapa, sungguh kami bersyukur dan kami percaya bahwa oleh anugerah-Mu Tuhan, Roh Kudus mengubah, mentransform dan mengarahkan pikiran kami supaya mencari dan merindukan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus duduk bertahta di tempat segala kekuasaan, kehormatan, dan otoritas. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa pikiran kami dipenuhi, dikuasai, dan dikendalikan oleh dimensi dan realitas surgawi yang membuat kami dapat mengalahkan, menaklukkan masalah-masalah yang seperti Goliat, sehingga kami mengalami kemenangan dalam segala aspek kehidupan kami dan kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Allah sanggup melakukan segala perkara.